مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda semua, insya Allah pada pekan hari ini kita akan belajar mengenai ilmu tajwid. Nah, apa sih ilmu tajwid itu? Nah, ilmu tajwid adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, adapun tujuannya yaitu memelihara bacaan Al-Quran kita dari kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Dan sedangkan hukum membaca Al-Quran menggunakan tajwid itu sendiri hukumnya adalah fardu ain. Nah, dan insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan bab nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun adalah huruf nun dan berharokat sukun ya. Kemudian tanwin itu adalah harokat an, in, dan un. Nah, di bab ini nantinya ada beberapa bagian. Di antaranya ada idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan juga ikhfa. Nah, dan pada hari ini kita akan memperdalami terkait dengan idhar halqi. Nah, apa itu izhar dan apa itu halqi? Nah, izhar artinya adalah jelas, sedangkan halqi artinya adalah tenggorokan. Nah, maka dari itu tata cara membaca izhar halqi ini yaitu jelas di tenggorokan, tidak dengung ataupun tidak dipanjangkan. Nah, adapun huruf-hurufnya di antara lain yaitu huruf A atau hamzah, kemudian ain, kemudian kha, kemudian gha, kemudian ha, dan yang terakhir adalah ha. Kita ulangi. Yang pertama hurufnya yaitu A atau hamzah, yang kedua ain, yang ketiga kha, yang keempat gha, yang kelima ha, yang keenam adalah ha. Nah, apabila anda semua menemukan nun sukun atau tanwin menghadapi keenam huruf ini, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Adapun contohnya yaitu man, amana. Nah, di sini ada huruf nun bertemu dengan hamzah, maka dibacanya tidak dengung ataupun tidak dipanjangkan. Akan tetapi membacanya dijelaskan. Contohnya man amana, bukan man amana ataupun man amana, tidak. Nah, maka dari itu kita harus membacanya dengan jelas. Contoh selanjutnya adalah Ghafurun Halim. Ghafurun Halim. Di sini ada tanwin ya, yaitu dhammahtain di huruf ra, ghafurun, kemudian bertemu dengan huruf ha, halim. Maka
cara membacanya itu tidak didengungkan atau tidak dipanjangkan, akan tetapi cara membacanya jelas. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, Sami'un alim. Nah, di sini Sami'un alimun. Di huruf mim ada tanwin yaitu dhammatain bertemu dengan huruf ain, maka cara bacaannya dijelaskan, tidak didengungkan. Seperti itu anak-anak semua. Nah, sekarang anak-anak semua silahkan dicari di dalam Al-Quran ya, hukum tajwid terkait dengan izhar halqi. Silahkan dicari mau di surat apapun, kemudian ayat berapapun, silahkan dicari untuk memperdalam ilmu kita. Nah, dan jangan lupa setelah kita cari, kita praktekkan dalam membaca Al-Quran kita. Dan ketika kita menjadi imam, silahkan dipraktekkan. Jangan sampai kita didengungkan ataupun dipanjangkan. Karena bahasa Arab itu beda arti, beda pengucapan, maka akan beda maknanya ya, beda artinya, seperti itu. Oke, mungkin yang Pak Fahri sampaikan terkait dengan izhar halqi cukup sekian, dan mudah-mudahan anak-anak semua bisa paham dan bisa mempraktekannya di rumahnya masing-masing ya. Perbanyak maaf, nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.